banyak majelis-majelis khair. Dan alhamdulillah kula takdir hadir teng mriki. Sak mestine kula niki mboten enak awak, Pak. Nggih, masyaallah gara-gara Habib Sani terus merongrong. Masya Allah, beliau ini saya bersaksi bahwasanya beliau ini betul-betul cinta sama saya. Betul, Bebe? Dan saya juga cinta, Beb. Maksokno lotok gak enak awak rotok greges, tapi mudah-mudahan barokahnya majelis ini Allah berikan saya dan hadirin yang tidak enak badan, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya yang hadir di sini dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah itu tahu semua yang kita lakukan. Mulai kita di dalam perut ibu sampai kita masuk liang lahat, sampai kita masuk surga bersama Rasulullah, insya Allah, dan Allah Subhanahu wa taala akan melihat dan tahu semuanya. Di bumi Allah ini Allah selalu meletakkan rahmatnya, nafahatnya kepada hambanya, tapi bukan untuk semua orang, tapi yang betul-betul hatinya bersih, yang tidak ada kotorannya, atau yang selalu berusaha membersihkan hati. Karena apa? Manah kula panjenengan sedaya niki bagaikan gelas. Kalau gelas itu bersih, insya Allah diisi zam-zam, oke. Diisi kopi, oke. Diisi air, oke. Kalau gelas itu sudah kotor, jangankan diisi air zam-zam, jangankan diisi air kotor aja tidak pantas. Jadi kita semua punya hati ini bagaikan gelas. Kapan hati kita bersih, tidak ada iri, tidak ada dengki, tidak ada saling membenci, insya Allah di majelis ini kita dapat banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ini kita perhatiin di akhir zaman ini akeh wong tukaran, gini apa nggih? Bukan sekelas kampung, waduh ibu yang paling banter. Iki rajane tukaran iki, Pak. Di zaman sekarang ini banyak tukaran, bukan sekelas desa, bukan sekelas negara, tapi sekelas rumah tangga juga banyak yang bertengkar. Saya teringat sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitabnya, sahihnya, diriwayatkan oleh seorang sahabat Ubadah bin Samit. Beliau pernah bercerita, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi lailatil min layali Ramadan liyukhbiruna bi lailatil qadar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah satu saat keluar dari rumahnya menuju ke masjid untuk hadir majelis khair bersama para sahabat. Kemudian fatalaha rajulani minal muslimin. Kemudian dua-duanya itu, ada dua orang di masjid itu sedang bertengkar lisan. Ya biasanya manusia kan seperti itu, kadang berbeda pendapat. Kemudian kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kharajtu li ukhbirakum bi lailatul qadar. Saya keluar dari rumah untuk ke masjid mau ngasih tahu tahun ini Lailatul Qadar itu di hari apa, di tanggal berapa. Tapi saya melihat ada dua orang bertengkar dari kalian dan mereka semuanya orang muslimin. Kemudian farufiat. Kemudian ilmu yang dibawa oleh Rasul SAW tentang Lailatul Qadar itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga Rasulullah SAW mendadak tidak mengetahui. Rasulullah mendadak lupa, diangkat ilmunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam faltamisuha fil tasi'ah was-sabi'ah wal khamisah. Kalau sudah seperti ini, maka carilah di 10 hari malam terakhir, malam 27, malam 25 dan malam 29. Cari semua di sana. Ini satu pelajaran penting bagi kita, Pak, Bu. Itu sahabat yang di masjid itu sahabat. Kemudian yang bawa ilmunya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dua orang bertengkar di masjid, diangkat ilmu tersebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Kalau sudah majelis, kalau sudah musola, kalau sudah masjid, kalau sudah rumah tangga bertengkar, jangan diharap untuk turun barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ini disuruh hidup rukun oleh Allah Subhanahu wa taala dan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kula panjenengan saudara di sini itu kepingin cari barokah. Kalau udah suami istri tengkar terus di rumahnya, jangan harap akan mendapatkan keberkahan dalam umur dan rezekinya. Karena kita cari barokah di majelis ini. Di rumah kita cari barokah. Allah barokahnya turun setiap saat, setiap detik. Pemberiannya Allah turun setiap detik, setiap waktu. Tapi kadang-kadang yang menutup itu kita sendiri. Berapa banyak orang yang hadir di masjid? Saya ini sering didatangi takmir, Pak. Takmir masjid khususnya. Nggih. Ngapunten wis bak-belakan ae wis. Saya ini sering didatangi takmir masjid, takmir musola. Isine napa? Tukah gak cocok. Iya. Engko iki bendaharai gak cocok ambek sekretaris. Engko sekretaris gak cocok ambek ketuai. Nah terus bagaimana masjid itu akan turun dari Allah Subhanahu wa taala rahmat? Makanya zaman sekarang kenapa kok kita itu punya uang akeh gak ono berkah? Nggih. Anake akeh yo gak ono berkah. Ya, montore akeh gak ono berkah. Tukaran tok. Menebar kebencian. Menebar ketidaksenangan. Musuh sana sini, cacat sana sini, gak ada habisnya. Mau sampai kapan kita mencegah turunnya rahmatnya Allah Subhanahu wa taala? Kata Allah dalam Al-Quran, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalau seandainya penduduk desa amanu wattaqau, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Allah Subhanahu wa taala akan buka pintu rahmatnya, pintu barakah dari langit maupun dari bumi. Walakin kadzabu, akan tapi mereka mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Bukan malah turun rahmat, bukan malah turun barokah kalau kita selalu memang mulut kita tidak mendustakan Allah dan Rasulnya, tapi kadang perbuatan kita menunjukkan itu tidak sesuai dengan manhajnya Allah dan manhajnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana akan turun rahmat kalau kita di rumah anak-anak kita ngobrol aurat? Bagaimana akan turun rahmat kalau yang dimakan anak kita adalah rizki yang haram? Bagaimana anak akan turun barokat? Percuma kita hadir majelis, kita masuk masjid, kita sholat 5 waktu, kalau di dalam hati kita, kalau kita mengumbar maksiat Allah Subhanahu wa ta'ala. Loh, kok percuma ke masjid? Zaman Rasulullah itu orang munafikin masuk ke masjid, Pak. Orang yang benci Rasul kadang ikut sholat sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan orang-orang yang tidak menunjukkan keimanan kepada Rasulullah itu senyum kepada Rasul. Makanya ayo milad ini mulai sekarang kita jadikan majelis kita bukan majelis Lailatul Ahad, majelis siapapun, siapa yang punya masjid, siapa yang punya majelis, siapa yang punya pondok pesantren, siapa yang punya madrasah, punya TPQ, kalau mau berkah ilmunya, kalau mau berkah hidupnya, kalau mau berkah rizkinya, satukan hatinya, bersihkan hatinya, ikuti manhajnya Rasulullah, jangan dilanggar, Pak. Perintah Allah sama Rasulullah jangan dilanggar, nggak akan turun barokah. Kalau sudah di rumah kita banyak pelanggaran, anak kita melanggar, istri kita melanggar, jangan harap akan turun barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya mudah-mudahan insya Allah majelis ini menjadi majelis yang penuh berkah. Insya Allah lepas dari majelis ini kita insya Allah membersihkan hati kita. Ayo mari bareng-bareng kita istighfar. Sebagai penutup, ayo sama-sama kita niat untuk membersihkan hati, untuk menjalankan syariat Allah, untuk menjalankan syariat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayo bareng-bareng kita tobat di tempat yang penuh barokah ini. Kita mengikrar kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan dosa-dosa kita.
berikrar di hadapan Allah, yang punya hatinya ada kebencian kepada siapapun, malam ini niat untuk dihapus dari hati kita, untuk dihapus dari pikiran kita. Mari astaghfirullahaladzim, 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 wa atubu ilaih. Tubna ilallah, tubna ilallah, tubna ilallah min jami'il ma'asi wa dhunub saghiriha wa kabiriha, ya Allah ya Rabbal Alamin, ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita berikrar di majelis ini ya Allah, kita berikrar semuanya yang ada di sini, di panggung maupun yang ceramah sekaligus sekarang ini, dan yang hadir semua, kami ikrar ya Allah, kami akan berusaha untuk membersihkan pikiran dan hati kita ya Allah ya Rabbal Alamin. Orang-orang yang ada di majelis semua ini, mereka mengorbankan semuanya untuk berkumpul menyebut nama Nabi Muhammad ya Allah ya Rabbal Alamin. Wahai Allah, kami yakin sekarang Engkau memandang kita dengan pandangan rahmat ya Allah ya Rabbal Alamin. Berilah kami hidayah ya Allah. Anak-anak kami sedang dalam serangan fitnah akhir zaman, serangan kemaksiat. Kalau bukan Engkau yang menolong anak-anak kami, maka siapakah yang menolong mereka ya Allah. Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma a'tait, wa qina syarra ma qadait. Waqdi hajatana ya Allah, waqdi hajatana ya Allah, waqdi hajatana ya Allah. Bihaqqi rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.